Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, akhwani wa akhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di siang yang berbarokah ini kita kembali bertemu di majelis kita. Sebenarnya majelis kita adalah majelis Umdatul Ahkam oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Tapi karena satu dua hal, dan yang jelas adalah karena liburan para santri, maka kajian Umdatul Ahkam kita hentikan sementara dan kita ganti dengan materi yang lainnya. Anda diminta sama Ustaz Harun untuk menyampaikan materi tentang fiqhut talaq, fikih perceraian. Meskipun Anda yakin gak akan selesai, tapi yang mampu untuk kita bahas, yang mampu untuk kita diskusikan bersama dengan singkat, gak terlalu mendalam, gak terlalu bertele-tele, gak terlalu terperinci pembahasannya, dengan waktu yang ada, waktu yang ada. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ana kelupaan enggak bawa kitab. Ana ambil, kita baca kitab aja ben lebih urutannya lebih jelas. Kita baca salah satu kitab para ulama kita yang Allah berkahi, Manhaj As-Salikin, oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, dalam kitab At-Talaq. Beliau mengatakan Kitabu At-Talaq. Apa itu talak? Tolak itu fakku aqdin nikah, melepaskan ikatan pernikahan. Jadi melepaskan ikatan pernikahan. Jadi kalau seorang wali sudah mengatakan kepada seorang laki-laki, angkah tuka, binti, misalkan saya nikahkan kamu dengan putriku, dengan adikku, dengan siapalah salah satu di antara perwaliannya, dengan mahar sekian, lalu sang suami mengatakan qabiltu, maka telah terjadi sebuah akad, telah terjadi sebuah kesepakatan antara seorang laki-laki, seorang wali dengan seorang suami. Akad itu namanya akad nikah. Lah, akad nikah itu para jemaah sekalian dalam kajian fikih adalah aqdun lazim. Sebuah akad, sebuah akad yang lazim, sebuah akad yang begitu terjadi langsung sah, tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa dibatalkan. Beda dengan jual beli. Jual beli itu adalah aqdun jaiz. Istilah fikihnya itu aqdun jaiz.
satu transaksi meskipun sudah deal terjadi jual beli, tapi masih bisa dibatalkan kalau masih terpenuhi syaratnya. Contoh, masih dalam satu majelis, sehingga dalam hukum jual beli ada istilah khiyar majelis. Jadi ada istilah khiyar majelis. Tapi akad nikah nggak semacam itu. Pokoknya begitu sudah angkah tuka dan qabil tu, detik itu juga kedua laki-laki perempuan itu sudah menjadi suami istri, sudah menjadi suami istri. Makanya dalam keterangan para ulama kita diambil dari hadis-hadis yang sahih mengenai masalah itu, seandainya terjadi setelah angkah tuka qabil tu kok salah satu dari keduanya langsung wafat di tempat, seandainya terjadi gitu ya. Jadi ono wong lanang ku seneng karo wong wedok, pol pokok seneng. Dia itu merasa dirinya itu nggak layak untuk menikahi perempuan itu, ternyata nekat ngelamar, kok diterima. Masya Allah, sewenang pol. Jadi nunggu hari-hari pernikahan, Allah sampaikanlah dia pada waktu pernikahan tersebut. Begitu bapaknya ngomong angkah tuka, lalu dia sudah ngomong qabil tu, ditanyakan kepada para saksi hadirin. Yang biasanya kan ono toh pengulu niku. Pripun sah toh? Sah. Begitu sah, bon sah. Saweneng mati. Jantungan terus mati. Dalam kondisi semacam ini ya, Wan, yo durung nate nopo-nopo, mungkin salaman nggih dereng, apalagi sampai jima wong langsung mati kok. Nggih dereng, nggih durung nopo-nopo, tapi laki-laki perempuan itu sudah suami istri. Berlakulah fikih ada salah satu suami istri yang wafat. Kalau yang wafat suami berarti istrinya mewarisi, tapi wajib menjalani masa iddah. Durung napa-napa Ustaz? Yo ben durung apa-apa dadi suami istri. Jadi akad nikah itu aqdun lazim yang begitu terjadi langsung sah. Itu tidak bisa dibatalkan, tidak bisa untuk dibatalkan kecuali dengan 4 hal. Kecuali dengan 4 hal. Maksudnya akad lain, transaksi lain, kesepakatan lain yang bisa membatalkan akad nikah itu 4 hal. Yang pertama tolak, yang kedua khulu, yang ketiga fasakh, yang keempat al-maut. Jadi ada 4 hal yang menjadikan akad nikah itu menjadi batal. Yang tadi saya katakan semacam itu. Ada 4 hal yang menjadikan akad nikah itu menjadi batal. Yang pertama at-tolak. Tolak itu kalau sang suami yang punya inisiatif memisahkan ikatan pernikahan mereka. Jadi tolak itu dari suami. Tolak itu dari suami. Yang kedua, tapi nek sing kepengin pisah, sing kepengin pegatan, sing kepengin gak terusno pernikahan iku sing wedok, sing lanang tetep kepengin tapi sing wedok gak geduga. Kepengin pisah dari suaminya. Lalu benar-benar diproses perpisahan, yang kepengin itu istrinya, maka itu fikihnya namanya fikih khulu. Al-khulu'u, al-khulu'. Nah, itu yang kedua. Jadi nek kapan sing pengin niku sing lanang namanya tolak. Nek kapan sing pengin niku sing wedok jenenge khulu. Jenenge khulu. Yang ketiga, terjadi perpisahan antar keduanya. Sing wedok yo tambah satu masalah syar'i yang menyebabkan keduanya nggak bisa lanjut. Jadi pernikahan itu ternyata membentur masalah syariat yang mewajibkan harus dipisah, nggak bisa lanjut. Perpisahan jenis itu namanya fasakh, faskhun nikah. Yang keempat, mati.
Yang ngemat mati, si lanang mati, si itu mati kan langsung pisah antara ini ke duanya. Jadi langsung bisa antara ini ke keduanya. Nah, ini namanya model pisah suami istri. Jadi bentuk pisah suami istri. Pertanyaan saya sekarang, yang kita bahas yang mana nih? 1, 2, 3, 4. Ini. Ya, aku tadi awal sudah mengatakan gak akan selesai ya, Wan. Sampai subuh itu loh kabar. Ini. Ngaji fikih pisah suami istri itu, ana yakin sekarang kita ngambil kitab yang tipis kelas Minhajus Salikin sampai subuh itu loh kabar. Ini. Karena pembahasannya terperinci panjang. Maka karena nggak mungkin selesai ya Wan, kita pilih salah satu aja. Yang mana? Tuh 2, 3, 4. Yang tolak ya. Yang tolak, ya wis yang tolak. Yang tolak itu pun kita bahas global aja seiring dengan waktu yang ada. Jadi Anda katakan tadi ya Wan, at-tolak itu adalah fakku atau halu aqdin nikah min qibali zauj gitu. Jadi yang namanya tolak itu adalah melepaskan ikatan pernikahan dari sisi sang suami, dari sisi jadi sang suami. Jadi yang punya inisiatif, yang punya kehendak, yang punya keinginan untuk pisah itu adalah suaminya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum perceraian? Apa hukum tolak? Apa hukum tolak? Tolak itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya cerai. Bahasa Jawa pegat. Pegatan. Talak atau pegatan. Talak itu bahasa apa? Bahasa Indonesia ya. Talak bahasa Indonesia. Ini bahasa Arabnya tolak. Bahasa Indonesia talak, cerai. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa pegatan. Ya. Pegatan. Ini. Ya wis lah, pokoknya ngono. Apa hukumnya? Hukum tolak itu ada dua sisi. Jadi hukum umum sama hukum personal. Hukum umum sama hukum personal. Hukum umum para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hukum umum itu kalau kita tinjau dari sisi keumuman. Yo, apa hukum makan kambing, daging kambing secara umum halal. Tapi bagi 1-2 orang bisa haram loh. Jadi bagi orang yang kalau makan kambing langsung masuk rumah sakit. Bagi orang kaya itu makan kambing itu haram karena masuk dalam wala tulqu biaidikum ila tahluka, masuk dalam wala dharara wala dhirar. Jangan kamu jerumuskan dirimu dalam kebinasaan, jangan kalian itu berbuat yang memadharatkan. Jadi secara umum halal, tapi 1-2 orang bisa berbeda. Nah, tolak pun mirip, semua hukum agama itu begitu. Mirip-mirip. Jadi rata-rata hukum agama yang berkaitan dengan masalah fikih sosial dan hukum perceraian, hukum makanan, minuman, cerai, jadi nikah, jual beli, semacam itu kan fikih-fikih sosial. Fikih-fikih sosial itu rata-rata kalau tanya hukumnya apa? Hukum umum atau hukum personal? Hukum umum begini, hukum personalnya kita lihat dulu kasusnya. Satu kasus per satu kasus. Hukum umumnya para ulama sepakat cerai itu terlarang. Para ulama sepakat cerai itu terlarang. Mereka hanya berselisih hukum umumnya itu, hukum asalnya cerai itu haram atau makruh. Tapi yang pasti terlarang. Tapi yang pasti terlarang. Kenapa? Karena banyak faktor, karena banyak hal. Yang pertama, cerai itu membatalkan sebuah akad nikah yang sangat dianjurkan oleh syariat. Nikah itu kan sangat ditekankan, sangat dianjurkan, sangat diperintahkan oleh syariat. Bahkan ada orang kalau nggak kepingin nikah gara-gara ben fokus ibadah dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi at-tabattul, istilah fikihnya itu namanya at-tabattul, kepingin fokus ibadah sampai nggak nikah, itu malah dilarang. Jadi ikatan nikah itu ikatan yang Allah sebutkan dengan bahasa mitsaqan ghalidha, satu ikatan yang sangat besar.
Rasulullah SAW menyebutkan ikatan pernikahan itu adalah wa akhadtumuhunna bi kalimatillah. Yani wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian ambil wanita-wanita itu, kalian halalkan farjinya menggunakan kalimat Allah, menggunakan syariat Allah. Ikatan nikah yang segede itu, yang semulia itu, yang seagung itu, yang sesakral itu dibatalkan oleh perceraian. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, perceraian itu sesuatu yang sangat dicintai oleh iblis, sebagaimana dalam Sahih Muslim. Jadi perceraian itu sesuatu yang sangat dicintai oleh iblis, sebagaimana dalam Sahih Muslim. Mana katakan tadi. Jadi dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW menceritakan inna iblis wada'a arsyahu fawqal arsh fawqal ma'. Iblis itu sinten? Siapa iblis itu? Iblis itu adame jin. Nek menungso itu Adam, nek jin itu iblis. Jadi bedane menungso karo jin. Nek menungso itu salah satu pembeda nggih. Salah satu pembeda menungso karo jin, nek menungso iku semua menungso itu anak Nabi. Makanya nek ana menungso kurang ajar, iku kebangetan wah anak Nabi kok kurang ajar. Tapi semua jin itu anak iblis. Lah, nek ono jin kok api, wah iku jago, mergo anak iblis. Anak iblis kok api. Tapi ono nek ono menungso api, ya mestine harus begitu anak Nabi. Nek ono jin kok elek, ya lumrah wong anake iblis. Nek ana menungso elek kurang ajar iku. Wong anake Nabi kok elek. Tapi ana jin kok api, itu super. Karena cikal bakalnya itu iblis. Cikal bakalnya itu iblis. Jadi iblis itu bukan makhluk ya. Makhluk itu jin. Lah, jin pertama kali yang Allah ciptakan dari api itu jenenge iblis. Kayak manusia pertama kali yang Allah ciptakan dari tanah, yang Anda ceritakan di khutbah tadi, itu jenenge Adam. Ngomong apa tadi kamu? Iya. Ini kata Rasulullah SAW, inna iblis wada'a arsyahu fawqal ma'. Iblis itu pernah meletakkan singgasananya di atas air. Lalu memanggil semua punggawa-punggawanya, pasukan-pasukannya niku dipanggil. Omongi, barang siapa di antara kalian yang mampu membuat satu perbuatan spektakuler, aku akan jadikan pasukan terdekat. Akhirnya mereka nyebar, goda manusia spektakuler. Dalam istilah iblis kan berhasil menggelincirkan orang dari kebaikan. Ada yang lapor, wahai baginda, saya menggoda uang. Asalnya wong apik dadi minum khamr. Minum khamr tok gak seru. Ini. Iki lapor ini. Kuwape laporan itu gak digubris. Semua laporan orang-orang itu gak terlalu dinilai oleh iblis. Sampai ada salah satu di antara pasukannya yang datang. Wahai baginda raja, kalau kita menggunakan bahasa kita. Saya mendatangi keluarga yang harmonis. Saya goda sampai mereka tengkar, terus saya goda sampai mereka begatan. Jadi iblisnya itu mengatakan anta huwa lo sampean sing pasukan sing tak tunggu-tunggu ya koyo niku. Jadi hadis itu, yani lanjutan hadis itu faqarrabahu ilaihi. Akhirnya jin itu menjadi orang terdekatnya iblis. Orang terdekatnya iblis. Menunjukkan kepada kita bahwasanya perceraian itu perbuatan yang sangat amat dicenangi oleh iblis, dan semua perbuatan dicenangi oleh iblis itu tercela, terlarang. Yang ketiga, efek dari cerai, efek dari perceraian. Anggaplah durung duwe anak. Cerai itu misahkan dua orang yang aslinya saling mencintai, dan misahkan dua keluarga yang aslinya saling mencintai. Kan nikah itu gak cuma lanang wedok, tapi nikah itu adalah keluarga dengan keluarga besanan.
Asalnya gak dulur, gak tonggo, gak opo, sekarang dari keluarga besanan akrab gitu. Tiba-tiba pisah. Dan memisahkan hubungan kekerabatan itu tercela. Apalagi nek duwe anak. Anak melok bapake gak kopen karo ibuke, anak melok ibuke gak kopen karo bapake. Yen melok bapake ngelok-ngelono ibuke, melok ibuke ngelok-ngelono bapake. Yen melok bapake, ojo marek-marek ibumu kok setan. Marek nih ibuke, ojo parek-parek bapakmu koyo ulo. Anake kan mesakne yo, bapakku setan, ibuku ulo. Gak karu-karuan. Dan masih banyak faktor yang lain yang menyebabkan perceraian itu terlarang. Tapi gak sampai haram, dalam arti gak sampai haram. Dalam arti perceraian itu bisa dilakukan. Yani wong Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatallikuhunna li'iddatihin. Kapan awakmu sampai megat wong wedok, megat istri, maka lakukan ini, lakukan itu. Baik. Itu kalau kita lihat dari hukum umum. Kalau kita lihat dari hukum personal, lihat kasus. Satu kasus persatu kasus. Cerai itu bisa sampai level wajib. Kenapa? Kalau ternyata pernikahannya membawa keburukan agamanya, atau membawa efek terhadap fisiknya. Contoh, nikah, bernikah ternyata ketahuan kalau istrinya itu kena HIV. Meskipun ayune kaya Sri Kandi, wayu ngono ya, tapi terkena HIV. Orang terkena HIV itu belum tentu orang jelek beliau. Belum tentu orang jahat. Bisa jadi faktor keturunan, bisa jadi apa gitu. Jadi bisa jadi yani istrinya itu dari kecil memang sudah ada virus HIV. Dari bayi dia, ibunya yang jahat atau apalah gitu ya. Kemudian dia ngaji dari akhwat. Jadi yo karena mau nikah sama akhwat masuk diperiksa HIV barang ya ora lah. Ternyata istrinya ngaku nih kok ya sedurunge nikah ngono. Ngaku nih setelah nikah. Dalam kondisi itu ya kawan wajib pisah. Kenapa? Karena kalau sampai kumpul suami istri, efeknya ketularan secara teori kesehatan. Ojo ngomong kok usah takdir gak ketularan, yuk karepmu nek ngono. Jadi secara teori kesehatan, orang yang kena HIV itu kemudian ada orang lain yang kumpul dengan dia itu ketularan. Dan itu terlarang karena la dharara wala dhirar. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan dirinya. Wala tulqu bi aidikum ila at-tahluka. Jangan kamu jerumuskan diri kamu dalam kebinasaan. Orang itu dilarang untuk mendekati orang yang kena penyakit menular. Firra minal majdum firaraka minal asad, kata Rasulullah SAW. Larilah kamu dari orang yang punya penyakit lepra sebagaimana kamu lari dari apa? Singa. Jadi karena penyakit itu bisa menular dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh kecil. Contoh yang paling penak. Jadi contoh yang paling penak adalah kalau ternyata istrinya kita akan bahas cerai ini, jadi nggak bahas istri, kita bahas suami yang nyeraikan istri. Ternyata istrinya itu jadi adalah seseorang yang agamanya bermasalah. Kalau dalam bahasa para ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu kafir, itu para ulama-ulama Hanabilah. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya orang yang tidak sholat itu kafir, ya berarti ternyata istri nggak sholat wajib diceraikan karena masalah syar'i atau masalah fisik. Yang kedua ya ikhwan, cerai itu bisa jadi hukumnya terlarang, zalim. Gono udan, gono angin, terus cerai. Itu terlarang. Terlarang, sebagian ulama sampai mengatakan di level haram.
Jangan sampai level haram. Jadi ada yang sampai haram, ada yang kadang-kadang malah diperintahkan sesuai dengan kondisi yang ada, sesuai dengan ini kondisi yang ada. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Kata Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan wa yaqa'u talaqu bi kulli lafdhin dalla alaih. Perceraian itu bisa terjadi dengan semua lafaz yang menunjukkan cerai. Lah, lafaz cerai itu dalam kajian fikih ada dua. Ada lafzus sharih, ada lafdzu kinayah. Ada lafaz cerai yang tegas, ada lafaz cerai yang kinayah. Kinayah itu yang enggak jelas, yang enggak tegas. Apa itu yang lafzus sharih, lafaz sharih? Lafaz sharih, lafaz cerai yang tegas itu adalah sebuah kata kalau diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya tidak ada kemungkinan makna kecuali pisah ikatan pernikahan. Anu lagi. Lafaz sharih itu adalah satu kata apabila diucapkan seorang suami kepada seorang istri maka tidak ada kemungkinan maknanya kecuali apa? Pisah suami istri. Nggak ada kemungkinan makna kecuali itu. Lah, para ulama kita berselisih panjang mengenai masalah itu. Lafaz apa saja yang kondang dalam fikih Syafi'iyah itu 3. At-talaq wal firaq was sirah. Tapi wallahu alam, ya karena kita di negeri Indonesia ya kan itu kan para ulama bahas untuk lafaz bahasa Arab, gitu ya, untuk lafaz bahasa Arab. Tapi pegang aja definisinya. Sebuah kata kalau suami mengucapkannya kepada istri maka nggak mungkin ada makna lain kecuali itu. Sedangkan kinayah sebuah kata apabila diucapkan oleh seorang suami kepada istri bisa bermakna itu, pegatan itu, cerai apa itu bisa rumah tangga, bisa bermakna yang lain. Bisa bermakna yang lain. Yang pertama itu yang pasti talak. Lafaz sharih itu yang pasti tolak. Bahasa kita talak. Kalau ada seorang suami ngomong, "Wis, tak talak kon." Ada kemungkinan mana lain? Ya nggak mungkin, ya itu katanya hanya itu toh. Nggak ada kemungkinan mana lain. Bahasa Indonesia sekarang, "Wis, kita cerai." Sekarang, mana? Ada kemungkinan mana lain? Nggak ada. Kalau dalam pandangan anak nggak ada. Dalam bahasa Jawa, "Wis, kon saiki tak pegat." Mana? Ada kemungkinan mana lain? Nggak ada. Maka lafaz itu namanya lafzus sharih. Lafaz sharih. Yang kedua, ada lafaz cerai itu namanya lafaz kinayah. Lafaz kinayah. Wis, nek ngene terus mulai wae, mulia wae, mulia wae. Lafaz mulia wae itu kan banyak kemungkinan. Kemungkinan pegatan, kemungkinan mulio dhisik sesuk bali oh. Sesuk bali neh. Lafaz pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Sudah. Ini sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu itu karena apa? Lafaz itu. Lafaz-lafaz semacam itu namanya lafzu al-kinayah. Dimaknai cerai ya bisa, dimaknai yang lain juga bisa. Di mana yang lain itu juga bisa. Jadi itu lafaz sharih, itu lafaz kinayah. Apa hukumnya ya kawan? Jika seorang suami melafadzkan lafaz sharih, berlakulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jidd." Ada 3 masalah, ada 3 hal dek gawe tenanan dadine tenanan, dek gawe guyon dadine tenanan. Jadi salasun ada 3 perkara. Jidduhunna jiddun. Jidd itu tenanan.
tiga perkara ini diniati sungguhan, diniati tenanan, ya jadinya tenanan. Wa hazluhun najid, dibuat hazal itu guyonan. Jadi antara omongan dengan atine bedo. Tuh misalnya yani yo guyonan. Ini guyonan. Itu dadine sungguhan. Kata Rasulullah SAW, an-nikah wa talaq wal itaq. Nikah, talak, pemerdekaan budak. Pemerdekaan budak nggak ada sekarang ya. Jadi tinggal dua, nikah, talak. Kabarnya gimana ya, Wan? Kalau ada orang A punya anak perempuan tunggal, anaknya lanang akeh, tapi anak wedok tunggal. Dia itu ngomong sama temennya, "Ahi, kamu tak nikahkan putriku." Lalu saudaranya itu mengatakan, "Yo, tak terima." Baru ngono koyo kakak karo-karo nih. Apakah pernikahan itu sah? Sah, dan keduanya sudah jadi suami istri. Ini keduanya sudah jadi suami istri. Meskipun yang ngomong nikahkan iku gak tenanan, gono niat nikahkan, yang ngomong qabil itu ya gak tenanan. Tapi itu nikah yang hazluhunna jid. Gawe guyonan dadine tenanan. Ini apa menene tenanan? Apa menene tenanan? Maka nih nikahan itu ora usah ribet. Kadang-kadang Pak Pengulu ku ribet kok. Ngene gak sah, ngono gak sah. Ini lafate kudu ngene, lafate kudu ngono karepe piye. Makanya ini karo Pak KUA nih ngadepi kami di Al-Furqan itu mau wanut pokoknya wis mau wanut karo wong Al-Furqan itu. Ini menikahkan ngono ya. Pripun Sat? Ngono. Kan kita di sampingnya ya kadang-kadang gitu. Pripun? Sah Pak? Oh nggih, sah. Wis mau anut wae. Padahal itu kalau di tempat lain yakin gak sah. Ini itu kurang ulang itu. Tapi kata, "Mpun sah." Oh nggih, sah. Wah enak wae kita di kawas tadi itu. Kalau kesah-sah. Sah-sah. Lah wong ribet kok. Kurang cepat suruh ngulangi. Yani antara angkah tukar dengan qabiltunya gak podo suruh ngulangi. Yani wong nikah itu loh, "Mas, tak nikah anakku kok." Nggih, ngono sah. Nggih, ngono sah. Ngeribet ya harus angkah tukar. Yani qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Nek tazwijaha disebut kurang ngulangi, piye-piyean ngono. Ribet. Jadi jangankan sungguhan ya, Wan. Wong hasilnya saja dadi, apalagi sungguhan. Rasulullah mengatakan, yani salasun jidduhunna jid wa hasluhunna jid. Tiga perkara digawe tenanan yo tenanan, gawe guyonan dadi tenanan. Yang kedua, tolak. Ono wong lanang ngene. Bojone itu payu. Tapi tambah ayu nek kapan nangis. Ngono to mbok ini kapan nangis tambah ayu. Nek kapan nangis ku tambah ayu. Wah akhirnya digudi karo sing lanang. "Dik, sampean tak pegat." Ngono. Sing wedok ku jebrit nangis, gono angin, gono udan, kemudian dipegat. Pernah bojone nangis jerit-jerit ngono ku sing lanang guyu ngakak. Kok guyon. Guyon. Jatuh nikah, jatuh talak, jatuh. Ngerti hukumnya jatuh, ganti sing lanang sing nangis. Ganti sing lanang jerit-jerit nangis. Ruwet ya hukum pernikahan itu. Orang nikah gak ngerti fikih tolak itu ruwet. Fikih tolak itu ruwet. Ada ikhwan itu ke rumah. Jadi anak fatwakan sudah jatuh talak 3. Sudah lupakan istrimu. Kasus antum sudah jatuh talak 3. Nangis dengarku, lanang nangis wingi lapo. Kemarin kenapa? Kasus antum sudah jatuh talak 3 dan sudah bisa dimaafkan. Antum malah nggak percaya? Datangi semua asatidzah yang keilmuannya mapan dalam masalah fikih pernikahan. Ojo asatidzah sembarangan. Yang keilmuannya mapan dalam fikih pernikahan, jawabannya nggak akan bergeser di jawaban anak. Jadi ya masalah semacam itu. Baik. Itu namanya lafaz apa ya, Wan? Sorry. Itu namanya lafaz sorry. Jadi pekat apa itu?
Yang kedua, ada pun lafaz kinayah. Lafaz kinayah itu tergantung niat suami saat mengucapkan itu. Tergantung niat suami saat mengucapkan itu. Nek tatkala dia ngomong kepada istrinya, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu, niate pegatan, ya jatuh cerai. Tapi nek dia ngomong pulanglah kamu ke rumah orang tuamu, niate kita bisa sementara nenang ati se, aku ben iki nenang ati sampean bekono nenangno ati ngono adem, kita ketemu misalkan begitu. Nek niate ngono berarti enggak jatuh. Tergantung niat suami. Tergantung niat suami. Kapan niat suami? Saat ngomong itu. Diambil dari mana dalilnya? Diambil dari kasus Rasulullah SAW dan kasus Hilal ibnu Umayyah. Rasulullah SAW itu pernah cerai 3 kali. 1 rujuk, 2 nggak rujuk. Siapa tahu? Rasulullah SAW dalam selama hidupnya itu pernah cerai 3 kali. Yang 1 rujuk, yang 2 bablas gak rujuk, bablas cerai. Siapa tahu? Hah? Cerai yang gak rujuk itu dengan 2 wanita. 1 terkenal dengan istilah Muawwidzah. Yang kedua, Muawwidzah itu seorang wanita Ibnatul Jaun namanya, dinikahi oleh Rasulullah SAW. Malam pertama dia itu ngomong sama Rasulullah, a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Iku ya ora beres itu. Rasulullah SAW, yuk kepiye ngono? Dia kan seorang nabi, seorang rasul. Masa ada orang mengatakan di hadapan beliau, a'udzubillahi minka. Maka Rasulullah mengatakan, laqad utti bi azim ilhaqi bi ahlik. Kamu telah berlindung dengan perkara yang besar. Sudahlah, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Dan itu adalah cerainya beliau. Itu cerai yang pertama. Cerai yang kedua, tatkala Rasulullah SAW itu ditipu dalam tanda kutip. Jadi Rasulullah SAW itu ngelamar seorang wanita, lalu terjadilah pernikahan. Di malam pertama ternyata kedapatan setelah dibuka bajunya itu, wanita istrinya itu di bagian lempeng tubuhnya sini ada bayad, ada penyakit baros. Ngerti penyakit baros? Apa tuh ya penyakit baros itu ya? Bukan kusta. Kalau kusta itu kan nyerang ujung. Ini baros itu penyakit menyerang kulit, warnanya putih piye ya? Putih jijikan ngono. Boleh pokoknya ngono. Dan itu kalau ada seorang wanita yang begitu ya, pertama dia harus mengobati diri ke dokter. Karena itu penyakit diobati. Yang kedua, kalau ada yang lamar ngomong. Ini itu dalam fikih pernikahan namanya al-uyubu fin nikah. Aib dalam pernikahan itu fikihnya bagaimana? Jadi begitu ternyata ada penyakit yang menjijikan semacam itu, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada istrinya untuk memakai bajunya kembali, itu diantar pulang. Jadi kemudian Rasulullah mengatakan kepada mertuanya, laqad dalastum alayya, kau niku nipu aku, sampai niku nipu aku. Kemudian diceraikan oleh Rasulullah SAW. Itu 2 kali cerai. Yang ketiga, Rasulullah SAW itu pernah gegeran karo Hafsah, putrinya Umar. Hafsah itu kan anak Umar, wedok tapi karakternya kaya Umar. Wedok tapi karakternya kaya Umar. Ngerti sampean Umar? Sikunuku. Dan itu ditiru oleh anak perempuannya. Jadi Abdullah bin Umar itu karakternya niru ibuke, Hafsah itu karakternya niru bapake. Jadi wedok tapi ya kaya Umar ngono ku, wedok tapi kaya Umar. Kaya Umar. Karakter itu niru bapaknya. Makanya tatkala Hafsah menjanda, itu kan Abu Umar ku mikir gitu, sopo sing mau nikahi putriku. Tatkala itu Hafsah masih umur 17 tahun. Ingat ya, tatkala Hafsah menjanda karena suaminya meninggal dunia di perang Uhud, itu Hafsah umur 17 tahun. 17 tahun kok janda, Ustaz? Ya 17 tahun itu nek durung nikah di negeri Arab itu perawan tua.
Indonesia yo isek durung oleh nikah. Isek ning pengadilan. Umur berapa sekarang nikah? 20 ya? 19. Sembulah. Jadi orang-orang Arab di zaman Rasulullah SAW nikah itu umur 13, 14 gitu. Ini 17 durung nikah wis perawan tua. Jadi Hafsah itu masih umur 17 tahun. Dia masih cantik-cantiknya orang. Masih muda-mudanya orang. Tapi Umar itu ngerti banget putrinya itu kayak apa. Butuh seorang Hafsah itu butuh seorang laki-laki yang lembut tapi diwedeni karo Hafsah. Laki-laki yang dia Hafsah itu menghormati dia tapi karakternya lembut. Ini panas karo panas ketemu wapi. Ini tukaran terus ini. Dan Umar hanya menemukan itu di dua sosok. Satu Abu Bakar, dua Utsman. Akhirnya beliau datang Abu Bakar, Mas, ini kau ono putriku boh, ini kau ono putriku. Jadi Abu Bakar itu mengatakan, koyoke aku gak kepingin nikah, koyoke aku gak kepingin nikah. Abu Bakar itu Umar itu kecewa, kongkon kayak putriku ora gelem. Atine itu jali tulung ngono ora gelem. Sampeyan ngono ya nggih ngono. Kak tapian wedi karo bojone. Kemudian beliau datang ke Utsman. Dia mengatakan, "Dik, ngono kan lebih muda toh. Nikah ngono putriku po." Utsman juga enggak ngiyani. Ya gak nolak, ditinggal nguyur tambah leworo atine. Ya tambah lewor hati Umar itu lewor hati. Tambah nemen gak digubres. Mending Abu Bakar jelas nolak iki tambah gak digubres. Nah, akhirnya Umar itu sewedi menghadap sama Rasulullah SAW. Karena pengono wadul, karena pengono curhat kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, wis ora usah sedih. Abu Bakar itu kok Abu Bakar. Utsman akan menikah dengan laki-laki, dengan wanita yang lebih bagus daripada Hafsah. Sedangkan Hafsah akan dinikahi oleh seorang laki-laki yang lebih bagus daripada Abu Bakar dan Utsman. Ini Umar besar penengpol dengan ucapan Rasulullah itu. Siapa orang yang lebih bagus daripada Abu Bakar kalau bukan Rasulullah sendiri? Tapi Rasulullah kan yo masa terus terang. Yo wis terus terang sih kan. Tapi sudah bisa ditangkap arah pembicaraannya kemana. Umar kusawwan keluar dari tempatnya Rasulullah kusawwan, ketemu Abu Bakar. Abu Bakar harus bisa menangkap. Kenapa kok tadi marah sekarang senang? Jadi Umar, tadi itu aku sebenarnya itu mau nikahi putrimu, tapi aku itu mendengar Rasulullah SAW ngomong-ngomong Hafsah. Lah wong lanang ngomong rondo arep apa meneh? Wong lanang ngomongi rondo apa arep apa meneh gitu. Jadi maka aku tunggu kalau memang Rasulullah nggak nikahi putrimu, aku yang akan nikahi. Ternyata kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Tapi ya Wan, rumah tangga itu nik durung nikah statusnya kan umat karo nabi ini. Hafsah karo Rasulullah itu kan kalau belum nikah statusnya kan umat karo nabi ini. Nik wis bar nikah kan statusnya bojo. Antum misalkan nikahi murid antum sendiri. Saat durunge nikah itu murid. Nggih Ustaz ngono. Bernikah. Hah? Bernikah apa? Bojo, beda urusan. Pernikah itu bojo, beda urusan. Berapa kali Rasulullah itu tengkar sama Hafsah? Beberapa kali Rasulullah tengkar sama Hafsah. Ada satu kisah panjang gak perlu anda ceritakan. Akhirnya Rasulullah SAW menceraikan Hafsah. Sampai cerai loh. Sampai cerai. Padahal mentuani itu sahabat dekatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu cerai, Jibril datang. Jibril itu datang menghadap sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ya Muhammad, yani wahai Muhammad, rujuklah Hafsah. Rujuk kembali Hafsah. Fa innaha sawwamatun qawwamah." Karena Hafsah itu ahli poso, ahli salat malam. Akhirnya karena si ngomong itu Jibril, Rasulullah manut. Akhirnya Rasulullah manut, dirujuk kembali Hafsah. Ngomong apa ada gini? Ada gini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah
cerai dengan kata-kata ilhaqi bi ahlik, pulang kamu ke rumah orang tuamu. Karena niatnya cerai, jadi cerai. Yang kedua, kisah Hilal ibnu Umayyah. Hilal ibnu Umayyah kisahnya panjang sekali. Anak pangkas di titik masalah pernah ngomong sama istrinya, ilhaqi bi ahlik, pulang kamu ke rumah orang tuamu, tapi nggak cerai. Antum ingat nama Hilal ibnu Umayyah itu siapa? Hah? Hilal ibnu Umayyah itu salah satu orang yang nggak ikut perang Tabuk. Yani Ka'ab ibnu Malik, Marar ibnu Rabi, Hilal ibnu Umayyah. Salah satu di antara mereka yang nggak ikut perang Tabuk itu kan dihukum oleh Rasulullah SAW, tidak boleh diajak ngomong oleh siapapun. Salam gak dijawab, yani kono wong nyalami, takon gak dijawab gitu ya. Sampai 40 hari. Di hari ke-40 mereka dipanggil oleh Rasulullah SAW, diperintahkan untuk pisah dengan istrinya. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, utallikuha am kaif? Aku ceraikan atau bagaimana? Rasulullah mengatakan, jangan diceraikan, tapi kamu harus pisah. Maksudnya pisah sementara, gitu. Maka kemudian dia mengatakan kepada istrinya, "Isdi ilhaqi bi ahlika", sampai mulia sampai Allah menyelesaikan urusan ini. Lafadznya sama, beda niat, beda hukum. Lafadznya kan sama-sama ilhaqi bi ahlik. Rasulullah niatnya cerai, jatuh cerai. Hilal ibnu Umayyah niatnya nggak cerai, ya nggak jatuh cerai. Lah, itu landasan namanya lafzul kinayah. Lafaz yani kinayah. Ini namanya lafaz kinayah. Lah, lafaz kinayah ini para jamaah yang dimulakan oleh Allah. Ingat ya. Niat itu bukan niat tatkala ditanya hakim loh ya. Niat itu niat tatkala ngomong perkara tersebut. Dan yang tahu niat itu hanya Anda dan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi tatkala antum itu gegeran sama istri, kemudian menghadap salah satu asatidzah, kemudian ngomong, kenapa tuh ukhti? Ustadznya itu, ini Ustadz, saya sudah cerai tapi katanya gak cerai. Lafadznya kayak apa? Misalkan Ustadznya ngomong, lafadznya kayak apa? Nyuruh saya pulang ke rumah orang tua, dikembalikan saya ke rumah orang tua. Taib, akhi, begitu tak lafadznya? Kejadiannya begitu. Oke Ustadz, kenapa kok begitu? Pas marah Ustadz, misalkan itu. Lafadznya apa? Yo kayak tadi yang disampaikan istri, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Taib, perhatikan fikihnya. Sudah, kalau begitu, apa niat antum saat ngomong itu? Saat ngomong itu apa niat antum? Niat itu ustadznya gak ngerti, istrinya gak ngerti, niat itu urusan batin. Kalau saat dia ngomong itu niatnya cerai, tapi tatkala di hadapan hakim, di hadapan ustadznya dia ngomong, saya niatnya gak cerai Ustaz, niatnya ya kepingin anteng sih ngono. Bener niatnya begitu ya, gue Ustaz. Maka hukumnya ya sudah, kalian belum bisa, gak perlu rujuk karena belum terjadi cerai. Hukum itu berlaku secara zahir. Adapun kalau ternyata sang suami bohong, maka di hadapan Allah ini kenapa? Karena sudah bukan istrinya. Kalau ternyata rujuk itu setelah iddah, tapi kalau sebelum iddah, sebelum masa iddah, ya berarti masalahnya lain. Jadi hati-hati ya, jadi ingat, dalam memahami agama kita itu bermuamalah dengan Allah, tidak bermuamalah dengan orang lain. Kalau urusan kalau polisi ini sembujui, iki masalah fikih, masalah agama, kita itu bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu kalau kita lihat dari sisi apa? Cerai. Kalau kita lihat dari sisi lafaz perceraian. Makanya aneh itu kadang-kadang paling pening kalau dengan fikih ini, bagi orang yang ngerti ini wis tahu pegatan ping 17. Ini mbah-mbah pernah datang, kayaknya umurnya di atas 50-60. Kayaknya baru pertama kali dia itu mendengar ada fikih kinayah sorry gitu. Dia kemudian, Ustaz,
saya ini laki-laki temperamen Ustaz dulu pada waktu masih muda. Lah bentukaran karo bojo niku mesti megat. Pegatane pripun, Pak? Ya pegatan Ustaz. Wis pegat. Mau tak pegat. Tapi oleh sedina apian malih Ustaz. Tukaran meneh ngoten malih. Lafate nggih ngoten niku. Ping pinten Pak ngoten niku? Mboten kehitung Ustaz. Mboten kehitung pokoke bentukaran. Kira-kira ping pinten Pak? Ping 50 wonten luweh. Luweh. Pripun Ustaz? Kula sakniki pun mbah-mbah nggih istri kula nggih tetep istri kula. Pun rukun wis padha tuane. Biyen pas enom wis tukaran ae saiki wis tuwa nggih padha rukune. Aku pening kan Mas ngono ku. Dihukumi pegatan kok saiki wis rukun, dihukumi gak pegatan kok. Ini kok Allah kok wis ping 50 padahal aturane ping 3. Akhirnya anak pakai jurus melarikan diri. Pakai jurus melarikan diri. Mbah, ini masalah pengadilan. Jenengan tanglete teng hakim nggih. Enak aku jawabane. Bebas tanggung jawab. Secara fikih ya Ikhwan, harus dikatakan, Mbak, jenengan wis gak suami istri harus pisah. Lah wong wis pegatan ping 50. Tapi gak niat pegatan, niatnya ono mau tapi lafadznya itu loh. Jadi cerai dengan lafadz-lafadz yang semacam lafadznya pakai lafadz sorry, itu kan batasan maksimal cuma 3 kali. Ini ping 50. Sedangkan kalau dikatakan Ustadz kan nggak tahu, saleh dewi nggak ngerti. Ini orang ya Wan, hukum setegas ini, sesorih ini, nggak ada uzur bagi orang yang hidup di tengah-tengah komunitas syar'i. Ake pengajian, ake ustadz, ake kiai. Mesti ini saat durung nikah itu belajar fikih pernikahan. Daurah hono lho 2 jam, 3 jam. Bahwasanya apa ya? Hukum cerai itu begini, hukum nikah itu begini. Sebenarnya yang dilakukan oleh KUA itu udah bagus, jenenge rapak. Kan saat durung nikah ono rapak ya. Ono enggak dikit. Dipertemukan suami istri ke KUA, dikandani. Tapi yang mbon apa yang dikandani itu? Jadi seorang yang mau nikah itu wajib ngerti fikih perceraian. Biar nggak terjadi halnya kayak kasus saya macam ini semacam tadi. Nah, ditinjau dari sisi yang lainnya para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, cerai itu ditinjau dari waktu terjadinya. Cerai itu ada 2. Ada tolak tanjis, ada tolak ta'liq. Ada tolak tanjis, ada tolak ta'liq. Tolak tanjis itu tolak yang cash. Detik itu tolak, detik itu jatuh. Yang ngomongin anti tolak, kamu tak pegat. Wis kita cerai, lawat-lawat semacam itu. Itu jatuh saat itu juga. Jatuh saat itu juga. Tapi ada tolak itu, tolak ta'liq. Ada tolak itu namanya tolak ta'liq. Tolak ta'liq itu cerai, menceraikan istri tapi dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Nek sampai awakmu ketemu maneh karo si fulan, kita cerai. Itu gara-gara nafsu. Ini bojone sing lanang itu nesu karo istrine sampai ketemu sama laki-laki lain. Kalau dia mengatakan kalau kamu sampai ketemu lagi sama si fulan, ceraiku jatuh, maka kita cerai, bilang begitu. Maka tatkala dia ngomong semacam itu, saat dia ngomong gak jatuh cerai. Kapan jatuh cerai? Begitu syarat itu terjadi. Ada seorang suami misalkan, dia itu mau pergi, istrinya itu gak kena dicancang di rumah, gak betah di rumah. Nah, di kamar metu iku gak karu-karuan. Diomongi, "Dek, aku mau pergi seminggu, sampean di rumah wae ya, di rumah wis lengkap kebutuhan selama sepekan. Kok nek kurang, telepon tak belikan online." Kak gelem. Ya tetap nyerobot. Berkali-kali suami ini jengkel. Ketika arep pergi lagi lalu mengatakan,
Aku mau pergi. Kalau kamu sampai keluar rumah, yani maka cerai. Maka kita cerai. Tatkala ngomong begitu, gak jatuh cerai. Suaminya pergi. Sesuk bojone gak betah. Terus metu oma. Begitu dia keluar rumah, detik itu juga jatuh. Detik itu juga jatuh. Nah, tolak itu namanya tolak ta'liq. Tolak semacam itu namanya tolak ta'liq. Talak yang dikaitkan dengan peristiwa tertentu. Talak yang dikaitkan dengan peristiwa tertentu. Anak pernah ditanya pertanyaan lucu. Umpamanya pertanyaan itu, Ustaz, ada seorang suami yang mengatakan, nanti kalau hari raya Idul Fitri talak aku jatuh. Aku yang goyu. Opo bukannya antara Idul Fitri karo talak. Idul Fitri wae seneng-seneng malah talak. Ya boyo opo ben pantes ngono. Jadi dia itu gegerane Ramadan. Kasusnya itu kan gegerane Ramadan. Jadi pikirane Ramadan pegatan itu gak pantes. Ramadan pegatan itu gak pantes. Dia itu menceraikan istrinya dengan lafaz tadi. Pegatan dijatuhkan detik itu di tengah-tengah Ramadan, tapi dikaitkan dengan datangnya Idul Fitri. Kalau datang Idul Fitri, kalau nanti Idul Fitri, kita cerai. Kayaknya peristiwa itu masih awal-awal Ramadan ya. Awal-awal Ramadan. Di tengah jalan, di tanggal 20, di tanggal 25 Ramadan, nyesel sing lanang. Nyesel kepingin mencabut omongane. Ini kepingin mencabut omongane. Ini. Bingung toh. Oh nih, tanya anak-anak katakan, Mas, akhi, cerai itu ini bukan jual beli yang bisa dibatalkan. Cerai yang sudah antum jatuhkan di awal Ramadan itu akan jatuh tanpa bisa dihindari nanti Idul Fitri. Ane nyesel Ustaz sekarang, karep mau nyesel. Pokoknya Idul Fitri akan jatuh. Gak bisa dicabut. Nyabutnya piye wis kowe kadung metu. Talak itu akan jatuh. Idul Fitri nanti akan jatuh. Setelah itu silahkan antum rujuk. Karena yang jatuh itu cerai satu. Cot, Idul Fitri tahun depan lagi. Ya ora lah, Idul Fitri kita ngono. Lah mesakne ya tahun depan cerai, tahun depannya bubaran ngono. Ya mboten cerai sekali itu tak sekali. Talak ta'liq itu jatuhnya sekali. Sekali terus bubar, selesai. Kalau ditalak ta'liq lagi jatuh lagi sekali. Ini jatuhnya itu ini sekali. Ini semacam itu. Kisah talak itu ya ngeri-ngeri ya. Dari ketidaktahuan. Ada seorang laki-laki wanti-wanti sama istrinya jangan. Kemudian dia ngomong, istrinya itu ada di ruang tamu, di ruang tengah itu, dia itu ada di luar. Dek, aku mau pergi, jangan keluar rumah. Kalau sampai keluar rumah, jadi kita cerai. Sing itu gak terlalu jelas kan, ngomong ngopo gitu loh. Kok ono kata-kata cerai, kok ngomong ngopo. Suaminya sudah kandung di luar rumah, istrinya nyusul keluar. Istrinya nyusul keluar, karpe takon, Mas, opo mau ngono ya? Ya wis. Ya wis. Soalnya dewe. Wallah ya kawan, laki-laki kok mudah ngeluarkan kata-kata cerai, itu pengecut. Itu laki-laki yang lemah. Laki-laki yang tidak punya qawamah, tidak punya kekuatan, tidak punya wibawa. Wibawa itu yang ngancam cerai. Cerai itu tidak boleh keluar dari mulut laki-laki kecuali dengan pertimbangan yang amat sangat ketat. Tukaran no. Ya tukaran tuh gak seru rumah tangga itu. Yo kudu ono tukaran nih. Jadi tengkar silahkan, tapi jangan keluarkan kata-kata cerai. Mau sorry mau kinayah. Kecuali setelah dengan pertimbangan yang amat sangat ketat. Lah lanang. Jadi orang laki kemudian nasihati gak digubris, nyeneni gak digubris, ngomongi gak digubris, ngono ya senjatai, kamu gak nurut tak cerai. Itu laki-laki lemah. Laki-laki lemah, laki-laki yang tidak punya qawamah, laki-laki yang tidak punya kekuatan diri di dalam dia itu memahami masalah-masalah
syariat. Nah, jadi itu namanya. Ada satu masalah. Tapi bagaimana dengan yang ada di buku-buku nikah itu, Ustaz? Yang ada di buku-buku nikah. Sighot. Aku gak ngerti ya. Di buku-buku nikah itu kan ada di bagian belakang itu namanya sighot ta'liq. Itu biasanya Pak KUA itu nyuruh baca. Lafadznya kalau nggak salah, jika saya tidak menafkahi istri saya selama 6 bulan. Kalau nggak itu lafadznya. Nih. Lalu istri saya tidak ridho dan melaporkan ke hakim, maka jatuh talak saya 1. Ya, gitu lafadznya. Aku mbiyen ra maca iku, tapi apalah. Tapi biar pada waktu aku nikah itu KUA nakalan. Mas, tanda tangan Mas. Oh nggih. Tanda tangan mriki, nggih, tanda tangan mriki. Kan tanda tangan mesti diwaca. Ini, tanda tangan mriki, tanda tangan mriki, tanda tangan mriki. Setelah beberapa waktu kemudian anak buka-buka buku nikah. Lah, sighot ta'liq ternyata tanda tangani. Tapi enggak sah. Kenapa? Tanda tangan itu nggak fungsi. Kenapa Anda nggak ngerti yang tanda tangan ini? Anda nggak ngerti yang di tanda tangan itu nggak ngerti. Sekarang masalahnya adalah yang ngerti itu lalu tanda tangan. Mas, mocon dulu Mas. Ini Mas. Paham? Tanda tangan tanda tangan. Itu sah. Atau dibaca dan itu sah. Atau dibaca dan itu sah. Tapi ya Wan, sighot ta'liq itu enggak terlalu ngeri-ngeri banget, enggak usah terlalu ngeri-ngeri banget. Kenapa? Cermati lafadznya. Jika saya tidak menafkahi istri selama 6 bulan. Itu pertama. 6 bulan berturut-turut berarti. Lalu istri saya tidak ridho dan melaporkan ke hakim, maka jatuh cerai saya 1. Lafadznya kan begitu. Berarti ini istri antum gak antum nafkahi selama setahun, tapi ridho, yo nggak jatuh talak taliknya, ridho. Atau nggak ridho, tapi gak dilaporkan ke hakim, yo nggak jatuh. Ngono iku weger wong itu. Apa dibaca? Ya ben baca yo. Ada nikah di Al-Furqan itu, ada ustaz itu lugu, dia ngomong maca, dibaca, oh antar lagi, anak di luar. Anak di luar gak ikut di dalam. Ini dibaca sampai lafaz jatuh cerai saya 1. Itu yang di dalam gue ger. Ustaz, kenapa dibaca? Anak masuk. Ustaz, gimana Ustaz? Kadung moco Ustaz. Yo ben to moco ya. Ben gak masalah. Perhatikan kata-katanya. Dan istri saya tidak ridho lalu melaporkannya ke hakim. Jadi 3 tahapan. Kalau 3 tahapan ini terjadi, memang langsung jatuh talak. Sing wis kadung moco, sing wis kadung jadi baca, nyanyi sighot ta'liq tersebut. Tapi kalau bisa ya ikhwan jangan dibaca. Jangan dibaca, dipaksa moco, ora usah. Ini, moco-moco ora usah. Iku air untuk ra beres kan masa-masa moco itu. Ini. Allahu a'lam bissawab. Nah, pada darajani Allahu wa iyakum. Masalahnya panjang ini. Terakhir aja, masalah terakhir yang ingin Anda sampaikan. Jadi cerai dalam agama kita, cerai dalam syariat agama kita, itu nggak boleh dijatuhkan kecuali pada saat seorang suami gak tega megat istri ini. Salah satu di antara keindahan agama kita, maqasidus syariah dalam pernikahan, cerai itu dibolehkan. Kalau harus cerai dibolehkan di waktu seorang suami gak tega megat. Karena cerai itu dibolehkan di 2 tempat. Selain itu gak boleh. Satu, saat istrinya sedang hamil yang nampak kehamilannya. Indal hamal al-bayyin hamluha. Itu dalam bahasa-bahasa fikih. Jadi tatkala sedang hamil yang nampak kehamilannya. Wis 5 wulan, wis 6 wulan ngono. Nek kepengin megat, pegatan. Tapi rata-rata wong lanang gak tega. Tega bojone gak tega.
anake. Engko anakku lahir gak duwe bapak ngono. Ini gak duwe kono sing ngramut. Ini itu pertama. Yang kedua, saat istrinya suci, maksudnya tidak haid dan belum dikumpuli. Dan belum dikumpuli. Iki masalah nih bagi wong sing bojone siji. Nek sing bojone papat gak patek masalah. Jadi kalau istrinya itu di masa suci tapi sudah dikumpuli, nggak boleh cerai. Di waktu haid dan nifas nggak boleh cerai. Cerai itu adalah di waktu suci yang belum dia kumpuli. Di saat butuh wong lanang nih wong wedok, saat itu boleh cerai. Kenapa kok Islam itu menjadikan waktu cerai itu di waktu itu? Agar kalau benar-benar cerai itu berarti sudah pertimbangan yang sangat matang. Pertimbangan yang sangat-sangat matang. Makanya anak sering mengatakan, kalau sampai ada laki-laki kemudian dia nyeraikan istrinya, lah kok nyesel, salah dewi. Karena tidak ada seorang laki-laki yang dia itu cerai dengan istrinya dengan aturan syariat terus nyesel, gak ada. Ini kalau dibahas panjang, karena pembahasannya itu adalah proses sebelum cerai. Proses sebelum cerai itu namanya fikih tanazu, fikih syikok, fikih nusyus, fikih tatkala, fikih gegeran rumah tangga. Kapan-kapan gue nggak judul fikih gegeran rumah tangga. Ini bagaimana syariat kita nangani suami istri gegeran sampai terjadi cerai. Itu kondisinya sangat pelik, sangat rumit. Kalau sampai terjadi cerai, yakin kalau ngikuti aturan syariat tidak akan pernah menyesal. Yang sampai terjadi penyesalan itu adalah kalau jadi kemudian tidak mengikuti aturan syariat. Tapi pada zaman sekali yang Allah Ta'ala. Tapi kalau ada orang cerai di luar dua waktu itu, hukumnya dosa. Hukumnya dosa, tapi tetap jatuh. Tetap jatuh. Salah dewi. Tetap jatuh. Jadi cerainya itu jadi tetap jatuh. Ini. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala para jamaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang bisa kita pelajari beberapa masalah. Jadi belum tuntas permasalahan yang ada sebagaimana anak katakan tadi. Tapi secara umum jadi begitu fikih perceraian. Jadi fikih perceraian, fikih sebelum cerai, fikih saat cerai, fikih setelah cerai. Yang kita bahas tadi adalah fikih di saat terjadi ini perceraian. Dan masih ada beberapa masalah-masalah yang lainnya yang Allahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau didiskusikan, monggo. Barakallahu fikum. Fadhal. Fadhal ya. Insyaallah. Iku yang perempuan sakti. Tapi para jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada seorang istri mengatakan haram bagimu nyentuh diriku, kamu haram menyentuh saya, fikih at-tahrim itu dalam fikih namanya fikih at-tahrim. Fikih seorang mengatakan kepada pasangannya, yani anti aliyya haram, bagiku kamu itu
haram. Pertama, fikih itu fikih laki-laki. Fikih itu fikih laki-laki. Masuk dalam jajaran fikih perceraian. Tapi panjang. Karena pertanyaannya bukan di situ. Pertanyaannya kembali. Jadi yang ada hukum kalau mengatakan lafaz haram itu dari titik suami. Kalau seorang suami mengatakan anti alayya haram, haram bagiku menyentuh dirimu. Seorang suami ngomong semacam itu pas nesu sama bojone ngono, kemudian dia ngomong anti alayya haram, yani haram bagiku menyentuh dirimu dengan lafaz haram, ya ada lafaz haramnya. Itu ada hukum yang berkepanjangan dalam fikih perceraian. Tapi kalau dibalik, istri yang mengatakan haram bagi kamu menyentuh diriku, itu nggak punya efek sama sekali, nggak punya efek sama sekali. Dari efek fikih loh ya, dari efek fikih nggak punya efek sama sekali. Seorang istri itu kalau nggak ridho dengan istrinya, kalau nggak ridho dengan suaminya, nggak senang dengan suaminya, kepingin pisah dengan suaminya, ada jalurnya. Ini Google Map itu beda jalur. Bukan lewat jalur perceraian, tapi lewat jalur hulu. Jalurnya beda. Jadi kalau yang tidak kepingin lanjutkan rumah tangga itu istrinya boleh, tapi bukan lewat jalur perceraian. Jalurnya itu adalah jalur hulu. Lafaz tadi secara fikih nggak punya efek, tapi secara maqasidun nikah butuh dijadikan bahan perhatian yang kuat. Jadi yang kita kaji itu pada jamaah sekalian tadi, yang kita kaji tadi itu kan adalah kajian fikih ya. Rumah tangga itu tidak semuanya dikaji dengan kajian fikih. Rumah tangga itu kalau cuma kajian fikih tok itu kayak pasar, jadi kaku hukumnya. Rumah tangga itu dikaji dengan kajian maqasid, dikaji dengan kajian ini, dikaji dengan kajian itu. Nah, kalau dari sisi fikih, ucapan itu sama sekali nggak punya efek. Yang jadi masalah adalah lafaz itu menunjukkan istri antum berada pada titik yang rawan terhadap diri anda, butuh ditangani secara serius. Bagaimana agar rumah tangga itu bisa kembali berjalan normal. Afwan Ustaz, bagaimana tafsir firman Allah at-talaqu marratan? Firman Allah Subhanahu wa taala at-talaqu marratan itu adalah tolak itu 2 kali, tolak yang masih bisa rujuk. Yani talak yang masih bisa rujuk itu 2 kali. Adapun kalau talak yang ketiga sudah tidak bisa rujuk. Yani maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah ayat at-talaqu marratan itu Allah mengatakan fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Kalau kemudian cerai lagi, maksudnya cerai yang ketiga, maka tidak halal bagi sang suami untuk istrinya tidak halal lagi kepada dia sampai dia nikah dengan laki-laki yang lainnya. Wallahu a'lam. Bagaimana pandangan syariat tentang praktek pernikahan di dalam drama atau sinetron? Pernikahan dalam drama dan sinetron nggak punya efek hukum syariat, Ustaz aneh mon sampeyan, kita ngomong azluhunna jid, kok tiba-tiba ngomong drama nggak punya efek? Iyo, karena si dikawin no gak anake. Nah, si dikawin itu anak itu. Jadi yang dikawinkan itu kan artis lain. Dadi perane dadi anake. Ini tak nikahkan kamu dengan putriku fulan, padahal gak anake. Tapi peran sinetron itu akan sah kalau sing dadi bapak karo anak memang bener-bener bapak karo anak. Tapi apa ono? Peran sinetron itu sing dadi bapak karo anak bener-bener bapak dan anak. Lalu sinetronnya itu ada pernikahan, kali itu sah, tapi koyo kok ora ono. Lah anake wong dinikahno ya ora oleh. Makanya katakan ya Wan,
pernikahan dalam drama dan sinetron itu nggak ada efek hukum. Kenapa? Ya karena nggak anak. Ya karena nggak anak ya aneh wong, aneh wong. Allah. Apa yang mewajibkan istri dicerai? Apa yang mewajibkan istri dicerai itu karena piye to? Kalau terjadi itu harus cerai, gitu ya. Anda katakan ya, yang pertama adalah kalau memadorotkan agama antum. Yani istri itu memadorotkan agama antum dan tidak bisa diluruskan. Jadi benar-benar memadorotkan, menyelamatkan agama jauh di atas menyelamatkan rumah tangga. Yang kedua, kalau memadorotkan fisik, madorot yang benar-benar madorot ya sampai kena HIV, sampai kena apa begitu. Sedangkan antum tidak mempunyai istri yang lain. Ingat ucapan saya, sedangkan antum tidak punya istri yang lainnya. Kalau misalkan gambarannya antum itu punya istri yang solihah, yani hafizlah, pinter, tapi ada virus HIV. Itu bisa saja terjadi. Karena dia itu dari kecil kena HIV. Tapi kemudian dia mondok jadi hafizlah, pinter, dan dia bisa bertahan hidup dengan obat. Ya kan, HIV itu kan nggak bisa dibunuh, tapi bisa dihentikan lajunya. Lajunya bisa dihentikan, ya sehat selalu, tapi selalu tiap hari minum. Tapi yang jimai dia, ya tetap kena HIV. Dia itu bolehkah mempertahankan jadi istrinya? Boleh, asalkan nggak sampai dikumpuli. Caranya piye? Ya kawin neh. Punya istri lain untuk melampiaskan syahwat biologisnya. Istrinya itu adalah jadi sebagai istri dan dia ridho. Istrinya itu ridho. Kita tetap suami istri deh, nggih. Tapi kita nggak akan jima. Kita tetap suami istri, nggih mas. Itu lebih bagus. Misalkan begitu. Ridho, saling ridho, nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah antum kalau nggak jima, khawatir zino, nek jima, istrinya itu kena HIV. Dalam kondisi semacam ini nggak ada jalan kecuali cerai. Jadi nggak ada jalan kecuali cerai. Nah, terjadi talak secara sharih dari suami, lalu di pengadilan diputus talak setelah 3 bulan. Kapan masa iddah wanita itu dimulai? Sejak suami mengatakan cerai, bukan sejak putusan pengadilan. Putusan pengadilan itu hanya untuk dapat selembar kertas jenengi, yakni surat cerai. Tapi hukum syariat dimulai sejak lafaz diucapkan oleh sang suami. Karena pengadilan itu perkara baru. Di zaman Rasulullah SAW, cerai itu nggak butuh pengadilan, nikah nggak butuh KUA. Nikah itu nggak butuh KUA. Wakaf itu nggak butuh BPN. Di zaman beliau SAW, kalau ada orang punya tanah, dia ngomong kepada takmir masjid, Pak, tanahku tak wakafkan ke masjid. Detik itu juga tanah itu sudah bukan milik sampean. Meskipun yani sertifikatnya belum dipindah nama. Jika kemudian 2 tahun kemudian gegeran sampean karo takmire, kemudian gak situ dibalik nama, maka itu berarti ngambil haknya masjid dengan tolib. Sertifikatnya atas nama aku, Ustaz. Apa hubungan sertifikat dengan wakaf? Wakaf itu tatkala Anda mengucapkan wakaf. Urusan BPN itu urusan sertifikat itu urusan BPN. Urusan syariat itu urusan Anda mengucapkan kata-kata wakaf. Nah, apakah sah perempuan hamil melakukan akad nikah? Karena banyak yang hamil di luar nikah setelah itu menikah dalam kondisi hamil. Tuh, terima kasih.
Setelah terjadi perceraian, tanggung jawab nafkah dan biaya hidup lainnya anak-anaknya itu tanggung jawab siapa? Setelah cerai, yang cerai itu suami istri. Bapak karo anak gak tahu pegatan. Ora ta? Bapak karo anak pegatan. Iku mbiyen bapakku saiki gak. Wis pegatan. Lho kok mbiyen anakku saiki wis gak wis pegatan. Sing pegatan itu suami, istri. Bapak sama anak itu gak pernah pegatan. Makanya kalau ada seorang suami cerai dengan istrinya, punya anak kecil, anaknya otomatis di bawah sang istri, maka dengan istrinya sudah lepas tanggung jawab karena bukan istrinya, tapi anak kok kasih nafkah, wajib itu. Kalau dikasih nafkah zalim orang tuanya. Nah, yang sang bapaknya zalim. Kenapa? Anaknya sampean dhewe gak dikasih nafkah. Kan digawa bojone, Ustaz. Digawa bojone itu karena ibuke. Yang digawa bojoku, Ustaz, mantan bojoku karena ibuke, tapi anak itu anaknya sampean. Dan yang punya kewajiban memberi nafkah itu bapak. Ini bapak. Tapi nanti ibuke mangan, Ustaz. Yo karep ibuke. Ini. Tapi yang wajib dikasih nafkah itu adalah anaknya. Jadi anak satu kebutuhannya sebulan itu misalkan berapa? Satu orang mangan wong siji itu loh piro? Anggaplah mangan wong siji iku sedina piro? Beras sak liter, entek ya? Ora. Ya wis anggaplah cukupe kanggo SPP ini, kanggo kebutuhan ngene-ngene. Anggaplah misalkan 1 juta. Cukup wong siji? Ora cukup ya? 1 juta wis 1 juta. Maka setiap bulan antum itu wajib memberikan kepada dia 1 juta. Ini. Adapun nih ibu yang ngomong 1 juta gak cukup. Kamu sampean pangan pisan kok. Aku ngekei anakku kok. Aku tuh ngekei anakku. Sampean entekno pisan ya mesti gak cukup. Jadi semacam itu. Tidak ada kata-kata bisa. Ini tidak ada kata-kata bisa. Bila tanggung jawab di atas adalah tanggung jawab suami atau ayahnya, maka bila ia tidak menunaikannya, apakah boleh dilaporkan anak atau istri kepada pihak yang berwenang agar bisa ditunaikan? Pengadilan ngurusi ngono enggak? Melaporkan kaya ngono ku kira-kira diurusi enggak karo polisi? Ini Pak Polisi, Pak Wahib. Diurusi enggak karo polisi, Pak? Ono wong hamil, ono wong bekatan, kemudian anaknya gak dikasih nafkah, ngono ku dilaporna karo polisi. Ngono ku kira-kira diurus enggak karo polisi? Enggak ada ya. Ya pinternya enggak ada laporan. Enggak ada. Iya, secara fikih boleh. Secara fikih istri mewakili sang anak atau anak itu boleh ngelapor. Jadi ke qadhi, ke hukum fikih boleh. Masalahnya di negeri kita, karo polisi ini ditanggapi apa ora? Yani terus engkau memproses koyo ngono bayari piro? Wis gak duwe dhuwit kok bayar pisan. Repot malah. Ini repot mah. Apakah sah perempuan hamil melakukan akad nikah? Karena banyak yang hamil di luar nikah setelah itu menikah dengan kondisi hamil. Wanita hamil di luar nikah itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang nikahi adalah yang menghamili. Jadi wanita itu hamil di luar nikah, dan yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamili dia saja. Ini saja, kata-kata saja. Dalam artian dia itu hamilnya hanya oleh 1 orang. Pacaran, kemudian kecelakaan, kemudian hamil, kemudian nikah, dan tidak ada laki-laki lain yang ikut menghamili. Itu kasus pertama. Kasus kedua, wanita hamil di luar nikah terus dinikahi oleh laki-laki lain. Dinikahi oleh laki-laki lain. Atau dinikahi oleh salah satu dari laki-laki yang menzinainya. Jadi sing zina dengan dia itu rame-rame. Rame-rame terus meteng. Terus salah satu di antara mereka menikahinya.
Untuk fikih yang pertama sah. Untuk fikih yang pertama sah. Jadi zina walidzubillah, terus hamil, terus dinikahi, itu sah. Itu dulu yang pernah dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Beliau mengatakan awwaluhu sifah wa akhiruhu nikah. Kasus ini diawali dengan zina, ditutup dengan pernikahan. Ditutup dengan pernikahan. Tapi nek ngono penak Ustaz yo. Sah yo ngono aja ngono. Repot ngono. Karena kekhawatiran terjadi yang semacam itu, makanya sebagian ulama mengatakan nggak boleh. Karena kekhawatiran itu pada fikihnya itu boleh loh. Tapi Anda melihat di negeri kita, kalau kita katakan nggak boleh, itu tambah ruwet. Di negeri kita ya Juan, kalau kita katakan nggak boleh, itu tambah ruwet. Kenapa? Negeri kita itu negeri bebas. Sing ngaji ku lho piro? Sing ngerti hukum itu loh wong piro? Rata-rata naudzubillah. Kalau kemudian pintu itu kita tutup, kayaknya kok semakin rawan. Di Saudi fatwa para ulama itu rata-rata mengatakan nggak boleh. Tapi cermati fatwa-fatwa para ulama kita. Mereka tatkala mengatakan nggak boleh, itu kalau fatwa-fatwa khusus boleh loh. Fatwa am nggak boleh karena khawatir yang terjadi tadi. Tapi kalau fatwa khusus boleh. Adapun yang kedua ya Juan, yang kedua kalau hamil terus yang nikahi orang lain, itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, la yaskir rajulu zar'a ghairihi. Dalam Sahih Muslim, la yaskir rajulu zar'a ghairihi. Tidak boleh ada orang laki-laki yang ngairi tanamannya wong. Berarti gak oleh nyirami tandurannya wong Ustaz. Ini tanduran khusus ini. Tanduran di weteng. Tanduran di weteng. Jadi la yaskir, kata Rasulullah SAW, la yaskir rajulu zar'a ghairihi. Tidak boleh ada seorang laki-laki yang nyirami tandurannya wong. Bojone sampean kuwi tanduri karo wong. Ojo sampean tandurine, jangan main sirami maksudnya itu, jangan main nikahi. Itu yang nggak boleh. Baik. Adapun yang pertama ya, kawan. Adapun yang pertama, kalau nikahnya sih nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu anak syar'i ataukah anak zina? Anak itu anak syar'i ataukah anak zina? Fikihnya dua. Tatkala nikah itu sudah yatabayyanul hamal amla. Tatkala nikah itu apakah sudah nampak hamilnya atau belum? Wis ketok hamil mentung ngono ki nikah. Kalau tatkala nikah itu sudah nampak hamilnya, nikah sah tapi anaknya tetap anak zina. Karena dipastikan anak itu sudah ada sebelum apa? Sebelum akad. Jadi anak zina. Tapi kalau nikahnya itu belum yatabayyanul hamil, nikahnya itu belum nampak hamilnya, tapi indikasi ke arah sana ada. Yuk headnya terlambat, yani tiba-tiba aku peningan, gampang pening, ngidam. Lah head terlambat kan belum tentu hamil, pening kan belum tentu hamil, kepingin sesuatu kan belum tentu hamil, tapi indikasi itu kan ada. Langsung kilat singkat ngono yo. 1 hari kemudian, 2 hari kemudian akad. Apa status anaknya? Anaknya nanti dilihat lahirnya kapan. Anaknya dilihat lahirnya kapan. Dari akad nikah. Kalau anaknya itu lahir pasca 6 bulan dari akad nikah dan hidup, anak syar'i. Tapi kalau lahir kurang dari 6 bulan dan hidup, anak zina. Anak zina. Kenapa?
minimal usia kehamilan itu 6 bulan. Di bawah itu maka gak mungkin lahir hidup, mesti prematur. Mesti prematur. Apa sih dalile Ustaz? Aneh-aneh sampeanku. Yo aneh. Jadi usia kehamilan minimal itu 6 bulan. Normalnya hamil itu 9 bulan, tapi usia minimal 6 bulan. Di bawah itu nggak bisa. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra." Usia hamil sampai nyapi itu 30 bulan. Wa hamluhu, ibu hamil, wa fisaluhu sampai nyapi itu 30 syahra, 30 bulan. Kita gandengkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa usia menyusui itu 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Usia nyusui itu 2 tahun. 30 bulan dikurangi 2 tahun sama dengan 6 bulan. Nyusuinya 2 tahun berarti 6 bulan nih hamil. Dari situ para ulama kita sepakat bahwa usia minimal hamil itu 6 bulan. Kalau ada bayi lahir sebelum 6 bulan dan hidup, ingat ucapan saya, dan hidup ya, nggak lahir prematur, dan hidup, maka dipastikan sebelum nikah janin itu sudah ada, meskipun gak ono tanda-tanda opo-opo plus. Karena bisa jadi loh, ada orang itu hamil ya peningnya ora, wetenge gede ya ora. Oh yo gak gede-gede men maksudnya. Ada satu kasus lucu di kampung Ana, tonggo kampung, tonggo rumah. Kampung orang tua, betul, kampungnya orang tua, tonggo rumah. Jadi ada seorang adik-adik, mbak-mbak ya, usia SMP. Sekolahnya itu dari rumah kisaran jarak 3 kilo. Dari rumah itu 3 kilo. Berangkat dari rumah, sekolah pulang, sekolah pulang, sekolah pulang, mbak-mbak itu. Suatu hari dia itu hidup sama neneknya, sama ibu sama mbah lanang, mbah wedok, mbah lanang, sama ibu. Karena bapaknya kerja di luar negeri. Suatu hari pagi-pagi gitu, sang adik yang usia SMP itu mengeluhkan perutnya sakit, ngomong nih bayi, mbak perutku lorong dia, yo turu. Begitu turu, ngeden metu bayi ini, mbak itu pingsan langsung, jerit pingsan, ibu jerit pingsan, karek mbak sing lanang sekuat, datang ke bidan desa nangani, lahir normal 9 bulan. Normal 9 bulan. Yang menjadi keajaiban dunia, meteng 9 ulan saoma gak sing ngerti. Hamil 9 bulan. Ono mbah lanang, ono mbah wedok, ono ibuke gak sing ngerti. Ngeluh sakit dikira sakit biasa, ngeden metu bayi ini. Itu kasus uan bin Ajab, tapi fakta. Ini kisah nyata. Anak tidak buat cerita. Ini kisah nyata. Nah, bisa jadi ya kawan, orang itu kasus hamil tapi wetenge gak pati gede. Weteng itu gak pati gede. Meskipun gak ada tanda-tanda kehamilan, kalau ada orang nikah kemudian sebelum 6 bulan kok bayi lahir sehat, bayi lahir hidup, dipastikan anak itu anak zina. Karena berarti bayi itu sudah ada sebelum akad nikah. Akad nikah. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari. Ini mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.